Namun, seperti yang dikatakan Simo Yuanshen, kebangkitan klan Yuanshen akan dimulai dari Xiao Yan, yang menyalakan kembali garis keturunan Yuanshen. Namun, Xiao Yan waspada dan perlu mengklarifikasi. Apakah kehancuran dunia luas berkaitan dengan klan Yuanshen? Lebih lanjut, seperti yang diketahui Xiao Yan, klan Yuanshen akan lenyap begitu makhluk kuat muncul. Keruntuhan dunia luas pasti menyembunyikan rahasia yang lebih mengejutkan lagi. Kebangkitan klan Yuanshen mungkin merupakan cara untuk merekrut Senshi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan tegas, Xiao Yan tidak akan membiarkan klon Yuanshen-nya meninggalkan garis keturunannya. Dengan begitu banyak variabel yang terlibat, ia tidak dapat mengambil keputusan. Saat itu, Xiao Yan mengesampingkan semua pikirannya. Ia hanya memeluk Suner, menikmati kebahagiaan saat itu. Selama sisa waktu di pohon bulan, Xiao Yan tidak pernah meninggalkan Xiao Mansion. Adapun istri-istrinya, masing-masing dari mereka memiliki kulit kemerahan dan bahkan kekuatan yang meningkat. Adapun Ye Beijing, ia hanya bisa meneteskan air mata iri di dalam Xiao Mansion. Ia menggertakkan gigi dan pergi. Selama 10 hari berikutnya, gelombang kegembiraan melanda alam dewa kuno, tetapi segera dihentikan oleh permaisuri. Saat ini, di Senshi, adalah waktunya untuk membina individu-individu yang kuat. Ye Bei tidak bisa membiarkannya mengganggu suasana. Kemudian Ye Beijing tidak punya pilihan selain kembali ke rumah Xiao. Ia sendirian, merasa tertekan. Ia menggembungkan pipi dan merajuk. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum sosok Ye Beijing tiba-tiba menghilang, meninggalkan alam dewa kuno. Kau tidak akan membiarkanku melakukan ini. Kau juga tidak akan membiarkanku keluar dan mencarinya. Setelah mengetahui kepergian Ye Beijing, permaisuri mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah Xiao Yan selesai bercinta dengan istri-istrinya, ia duduk tegak di kamarnya, matanya membuka dan menutup, berkelap-kelip dengan bintang-bintang. Ia sekali lagi tiba di bintang keberuntungan, berkomunikasi dengan roh leluhurnya yang telah lama meninggal dengan kekuatan luar biasa. Leluhur Simo, aku punya beberapa pertanyaan, jadi aku datang untuk bertanya padamu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. 2 dari 5 sosok gelap muncul di sana. Mereka semua sangat tinggi, bagaikan dewa raksasa yang menatap Xiao Yan yang mungil. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja. Leluhur Simo mengajukan pertanyaan pertamanya, aku ingin tahu mengapa dunia Changmang hancur. Apakah Changmang hancur karena klan Yuanshen? Tanya Xiao Yan. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya diketahui oleh leluhur Yuanshen. Ada banyak alasan kehancuran Changmang, tetapi klan Yuanshen memang salah satu faktor utamanya. Karena kekuatan mereka yang dahsyat, klan Yuanshen sangat mendominasi dan menjarah banyak dunia. Memicu kemarahan yang meluas. Leluhur Simo tidak segan-segan mengakui hubungan antara kehancuran klan Yuanshen dan dunia Changmang. Jika demikian, klan Yuanshen pasti telah melahirkan kekuatan puncak. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, klan Yuanshen tidak pernah melahirkan makhluk agung yang mampu melindungi dunia? Xiao Yan bertanya-tanya, menggali pertanyaan yang lebih dalam. Tentu saja, mereka pernah melahirkan, tetapi leluhur Simo ragu-ragu. Ia tidak pernah melahirkan. Untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan secara langsung, ia meminta leluhur Simo untuk memberitahunya tentang kemunculan garis keturunan Yuanshen di Resen Creek. Ia takut mengulangi kesalahan yang sama dan memulai jalan kehancuran Changmang. Xiao Yan mengungkapkan kekhawatiran batinnya. Jika ia tidak tahu alasannya, ia tidak akan pernah membiarkan garis keturunan klan Yuanshen berkembang di dunia Senshi. Di luar 9 alam, terdapat makhluk yang bahkan lebih kuat. Kita hanya terkurung dalam sangkar, kekuatan yang kita sangka masih rentan di tangan mereka. Mereka telah menjebak klan Yuanshen kita, generasi demi generasi raja. Jika kau cukup kuat, kita seharusnya bisa memahami sesuatu. Mereka terus-menerus memata-matai kita. Dan kita seperti ternak yang dikurung untuk hiburan mereka. Seluruh ceritanya, kata leluhur itu perlahan. Kini setelah ia meninggal, ia berani mengucapkan kata-kata ini. Namun jelas bahwa meskipun seluruh cerita itu telah terungkap,
leluhur itu hanya tahu sedikit tentang inti ceritanya. Apakah leluhur Simo tahu tentang divisi Zhangmi? Tanya Xiao Yan ragu-ragu. Aku pernah mendengar tentang gelar ini. Mereka adalah mereka yang muncul di berbagai dunia. Aku tidak tahu banyak tentang detailnya, kata leluhur Simo. Xiao Yan merenung sejenak. Pertanyaan kedua, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk memelihara garis keturunan jiwa leluhur Simo? Adakah syarat yang diperlukan? Apakah itu mengancam jiwa wanita? Tanya Xiao Yan. Roh primordial sangat sulit untuk dipelihara dan dikristalkan. Setelah kristalisasi berhasil, ia harus dipelihara oleh bintang-bintang super. Baru setelah itu ia dapat dilahirkan, tanpa melukai tubuh induknya. Sang leluhur menjelaskan seluruh kisahnya kepada Xiao Yan. Tentu saja, semakin besar bakatnya, semakin kuat pula garis keturunan roh primordialnya. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, tetapi masalahnya sudah selesai. Sang leluhur mengepalkan tinjunya dan membungkuk, biarkan masalah ini dipertimbangkan lebih lanjut, kata Xiao Yan, meskipun ia tidak langsung setuju. Ini adalah masalah besar. Begitu garis keturunan roh primordial muncul, kemungkinan besar ia akan menjadi yang terkuat di sensi dalam waktu singkat. Sensi muda, tak perlu khawatir. Meskipun kau memiliki klon jiwa, kemungkinan kau melahirkan anak jiwa sangatlah kecil. Jika Sensi menghadapi dilema yang sama dengan Changmang, cara ini patut dicoba. Jika kau benar-benar berhasil, seluruh klan jiwa yang tersisa akan memujanya. Dan sebagai putramu, ia pasti akan menjadi raja jiwa. Bagi Sensi, memiliki anggota klan jiwa tingkat atas lainnya akan lebih bermanfaat daripada merugikan. Terlebih lagi, jika mereka mengincarmu, meskipun klan jiwa itu muncul atau tidak, itu tak akan mampu mencegah kehancuran Sensi. Tetua Simo sepertinya bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan. Logikanya, ia hanya tahu bahwa Xiao Yan berasal dari Sensi dan tidak tahu situasi di sana. Itu hanya deduksinya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Ia kemudian meninggalkan bintang keberuntungan itu, bertanya-tanya apakah anak jiwa itu berkah atau kutukan. Kemudian, Xiao Yan berhenti merenung. Sebaliknya, ia datang ke paviliun 1000 mesin dan memberitahu Yang Mulia Ratu tentang hal ini. Pada saat ini, klon jiwa terpisah dari tubuh asli Xiao Yan dan berdiri di paviliun 1000 mesin. Otot-ototnya yang padat membuat fitur wajahnya tampak jelas dan kuat, dan ia tampak penuh dengan kekuatan tak terbatas. Sang ratu hanya melihatnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Garis keturunan yang telah punah ini tidak mudah untuk dihidupkan kembali. Istri-istrimu tidak dapat membentuk kristal dengannya, bahkan tanpa mencoba. Hanya dia yang dapat melahirkan anak jiwa ini. Sang ratu berhenti dan menatap Xiao Yan. Sang ratu tidak berbicara tentang Ye Beijing, bukan. Xiao Yan memahami jeda itu dan berpikir ada orang lain. Sang ratu kemudian bertanya, dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat alis. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencobanya. Tanpa seseorang dengan keberuntungan besar, mustahil untuk membentuk kristal dengannya. Ratu bergumam. Xiao Yan tersenyum getir. Malam, Beijing, atau ratu. Semua itu membuatnya teringat, Yang Mulia. Anda dan Yang Mulia belum pernah punya anak. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika memang ada anak, mereka pastilah makhluk yang kuat dan kaya raya.